Hello guys, welcome back to TY Show Online Service. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, buat berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan, kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. And keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.
May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen, 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 amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Shalom TYC, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi di TYC Online Service. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk saat ini kami akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi setiap kami, sehingga setiap kami akan menjadi seorang pribadi yang akan mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, saat ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang berkata, Wisdom Speak, hikmat di dalam berkata-kata atau hikmat di dalam berbicara.
Mari kita akan sama-sama buka di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, teman-teman, firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa saya dan teman-teman bukan berasal dari dunia, sama seperti Kristus bukan berasal dari dunia. Tapi dunia akan selalu berkata bahwa sulit bagi kita untuk berpikir baik, sulit bagi kita untuk berkata-kata yang baik, sulit bagi kita untuk bersikap yang baik. Meskipun dikatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia, tapi kita masih tinggal di dunia ini, sehingga akan sangat mudah bagi kita untuk diisi oleh hikmat-hikmat yang datang dari dunia. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang dikatakan bahwa kita harus memiliki hikmat. Nah, setiap kita, teman-teman, setiap hari akan diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Pilihan di dalam kehidupan. Misalnya seperti ini, teman-teman. Hari ini saya mau bangun jam berapa, saya mau mengenakan baju apa, itu adalah pilihan-pilihan yang setiap hari diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman untuk kita bisa memilih hal yang baik. Kita bisa memilih firman Tuhan, kita bisa memilih kebenaran yang bisa memerdekakan kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama lihat dari dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidupnya yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Firman Tuhan dikatakan, siapa yang bijak? Kebijaksanaan atau hikmat tidak bisa disembunyikan dalam kehidupan kita, teman-teman. Orang yang berhikmat bisa dilihat dari cara hidupnya dan perbuatannya. Seringkali sebagai orang percaya, kita sering mengutamakan hal-hal yang sifatnya status. Misalnya, yang penting saya sudah diselamatkan, yang penting saya orang Kristen, yang penting saya sudah baca firman, yang penting saya melayani. Tapi teman-teman, lebih dari itu, ada hal yang Tuhan Yesus inginkan lebih dari kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita bersikap. Nah, teman-teman, kebijaksanaan itu seperti emas yang diinginkan oleh setiap orang, dan setiap orang ingin mendapatkannya. Mari kita akan sama-sama lihat hikmat dari Tuhan itu seperti apa. Mari kita akan buka sama-sama di dalam kitab Yakobus 3 ayat yang ke-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Nah, teman-teman, firman Tuhan begitu jelas dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu pendamai, peramah, tidak munafik. Ini memang tidak dengan mudah terjadi. Ini butuh proses dalam kehidupan kita. Prosesnya seperti apa? Yaitu ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin sulit dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa memakai hikmat yang dari Tuhan untuk kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, teman-teman, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar 4 hal.
Yang pertama, benar kita hidup di dunia, tapi kita harus mempunyai prinsip hidup dari firman Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kecewa. Nah, disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menerapkan prinsip firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang berhikmat. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk bisa menjahati kita. Tapi kita bisa memakai hikmat yang dari Tuhan untuk menghadapi situasi yang seperti itu, teman-teman. Dan yang kedua, dunia mengajarkan kepahitan, iri hati, mementingkan diri sendiri, ambisi. Firman Tuhan mengajarkan pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Nah, jujur firman Tuhan ini memang sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jika ada hal-hal yang perlu dirubah sekarang, mari kita merubahnya sekarang. Kita sama-sama merubahnya sekarang. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah melakukan satu hal yang mungkin itu adalah perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Tapi teman-teman baru melakukannya sekali. Dan teman-teman terhenti. Misalnya seperti ini, teman-teman. Di tengah COVID ini, saya diajak oleh adik saya untuk berolahraga. Nah, ketika pertama kali saya berolahraga, tubuh jasmani saya terasa sakit karena baru pertama saya melakukannya. Saya bertanya kepada adik saya, apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Dia katakan tidak. Karena apa? Karena dia udah berkali-kali melakukannya. Nah, teman-teman, kalau kita baru pertama kali melakukannya, mungkin tubuh jasmani kita merasa ada yang sakit. Tapi ketika kita berkali-kali untuk melakukan kebaikan, ketika kita berkali-kali untuk melakukan firman Tuhan, itu akan menjadi gaya hidup kita dan kita akan menjadi terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Setiap kita, teman-teman, perlu Roh Kudus dalam kehidupan ini. Saya dan teman-teman tidak mampu untuk berjalan sendiri, kita butuh penolong. Saya percaya teman-teman semua sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan teman-teman sekalian. Dan biarlah izinkan Roh Kudus itu yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Contohnya, mungkin Roh Kudus sudah berbicara di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengatakan, ayo lakukan, mari kita melakukannya. Ataupun Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kita untuk kita tidak melakukannya. Mari kita menjadi pribadi yang peka terhadap Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kita, teman-teman. Dan yang keempat, baca firman Tuhan setiap hari untuk kita belajar dan mendapat hikmat dari Tuhan. Nah, teman-teman, sebagaimana tubuh jasmani kita perlu makan dan minum setiap hari, tubuh rohani kita juga perlu dengan firman Tuhan setiap hari. Misalnya, kita bisa baca firman Tuhan setiap hari. Semakin banyak kita belajar firman Tuhan, semakin banyak hal-hal positif yang masuk dalam kehidupan kita, semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita. Misalnya cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, dan cara kita bersikap. Nah, teman-teman sekalian, biarlah setiap kita menjadi pribadi yang berhikmat di dalam kita berpikir, berkata-kata, dan bersikap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan menjadi Tuhan pribadi yang akan senantiasa menolong kehidupan kami
untuk kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Jika ada hal-hal yang perlu kami rubah di dalam kehidupan kami, Tuhan tolong untuk hari-hari ini kami merubahnya, dan biarlah setiap kami boleh menjadi pribadi yang boleh Tuhan menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap anak-anak TYC, bahkan semua teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Buat anak-anak TYC Tuhan yang akan melanjutkan studi Tuhan ke SMA ataupun kuliah, Tuhan Yesus tolong, biarlah Tuhan ketika mereka mau mendaftar, Tuhan juga menyertai mereka, dan biarlah Tuhan mereka hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan minggu depan kita akan beribadah secara online pada hari Senin jam 6 sore di YouTube IFCF Manado. Sebentar lagi kita akan lanjut di Zoom meeting. Nantikan linknya di WhatsApp teman-teman. See you dan God bless you.